Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, melakukan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kembali lagi kehidupan kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan adalah pelita yang menuntun setiap langkah kita, setiap kita mengambil keputusan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Mari bersama-sama kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan saya beri judul Waktu yang Terbaik. Berapa banyak di antara kita yang paling benci, paling bosan untuk menunggu? Saya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang paling sebel, paling benci kalau disuruh menunggu. Kenapa? Karena memang manusiawi Bapak Ibu, menunggu itu membosankan. Nah, tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ayat yang sangat terkenal, mungkin ada di antara Bapak Ibu mungkin hafal ayat ini. Yuk sama-sama saya tunggu Bapak Ibu bisa membuka di rumah atau membaca bersama dengan saya di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Luar biasa Bapak Ibu, ayat ini sangat terkenal di sebuah kalimat, yaitu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa yang nulis ayat ini Bapak Ibu? Iya benar, Salomo Bapak Ibu. Salomo itu orang yang sangat bijaksana. Di Alkitab dia terkenal orang yang berhikmat dan sangat bijaksana. Bahkan menurut beberapa tafsiran, pengkhotbah ini ditulis di akhir masa hidupnya Salomo. Jadi setelah dia makan asam garam kehidupan, setelah dia melewati pengalaman yang begitu banyak sebagai orang yang bijaksana, dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan di dalam nasihatnya dia mengingatkan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu percaya Tuhan buat indah pada waktunya? Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa kita harus percaya Bapak Ibu? Padahal kita punya pilihan untuk nggak percaya. Tuhan bisa buat indah. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita harus cari tahu alasan. Mengapa kita harus percaya Tuhan buat indah pada waktunya? Langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa waktunya terbaik? Benar, seperti yang saya ucapkan tadi. Karena Tuhan buat indah pada waktunya. Jadi mengapa kita percaya waktunya Tuhan terbaik? Karena dia buat indah pada waktunya Bapak Ibu. Indah di sini tuh punya pengertian yang luar biasa. Bukan cuma sekedar indah, bukan cuma sekedar baik, tapi cocok Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang kita sering merasa iri kepada berkat orang lain. Kok si itu sudah punya mobil? Kok si itu sudah punya rumah baru? Kok si itu anaknya sudah kuliah di sini? Sedangkan aku, keluargaku kok masih seperti ini? Seringkali kita iri dengan berkat orang lain Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tidak kasih sama kita? Mungkin berkat itu nggak cocok sama kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan berkat yang lain yang cocok dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mengapa kita harus percaya waktunya terbaik? Karena dia pasti kasih yang indah buat kita. Dia pasti kasih yang cocok buat kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita lihat Daud Bapak Ibu. Jadi kita lihat ya, Salomo itu anaknya Daud. Kenapa Salomo tulis ayat ini? Dari pengalamannya, dan pasti dia tahu pengalaman bapaknya Bapak. Siapa? Daud. Ingat, Daud dulu cuma seorang gembala. Berapa dombanya Bu? Cuma 2-3 ekor. Tapi kita lihat karena Daud bersabar. Dia tahu waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dia sabar menunggu. Kita lihat dari seorang gembala, Tuhan angkat Daud menjadi seorang raja. Jadi tunggu waktunya Tuhan Bapak Ibu. Dan percaya bahwa dia pasti buat indah. Selanjutnya Bapak Ibu kita cepat. Mengapa kita harus percaya waktu Tuhan itu yang terbaik? Yang kedua Bapak Ibu,
Karena Tuhan kasih kekekalan dalam hati kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya seperti ini, supaya kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang kekekalan. Ingat Bapak Ibu, sudut pandang itu mempengaruhi tindakan. Amin Bapak Ibu, amin. Kita lihat saja Daud sama Salomo Bapak Ibu. Sama-sama raja, tapi mereka punya tindakan yang berbeda. Ingat, Salomo jatuh Bapak Ibu, karena dia mengambil istri banyak dari bukan orang Israel. Akibatnya apa? Kerajaannya runtuh Bapak Ibu. Terjadi perpecahan setelah Salomo meninggal. Kenapa? Kita lihat sudut pandang itu mempengaruhi tindakan Bapak Ibu. Coba kita lihat Mazmur pasal 119 ayat 105. Bagaimana supaya kita itu punya sudut pandang yang baik. Supaya kita punya sudut pandang yang sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu masih baca Alkitab di rumah? Paling enggak 1 ayat 1 hari Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pelita. Supaya apa? Supaya kita berjalan sesuai dengan rencananya. Ayo Bapak Ibu, mulai baca Alkitab. 1 ayat sehari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya suami, Bapak Ibu punya istri, yuk ingatkan pasangan kita. Yuk baca Alkitab. Pa, ayo baca Alkitab. Bapak Ibu yang punya anak, ayo baca Alkitab. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pelita. Amin Bapak Ibu, amin. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus percaya waktunya itu terbaik? Karena Tuhan bekerja sampai tuntas. Bapak Ibu masih ada yang dalam pergumulan? Bapak Ibu masih ada yang hari ini masih dalam keadaan sakit? Bapak Ibu masih ada yang dalam permasalahan ekonomi hari ini? Ingat, Tuhan belum selesai Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia kerjakan tuntas. Saya teringat kisah Yusuf. Kisah Yusuf nggak sampai cuma di sumur Bapak Ibu. Kisah Yusuf tidak cuma sampai di rumah Potifar. Kisah Yusuf tidak cuma sampai di penjara. Kisah Yusuf sampai dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena sumur bukan akhir Bapak Ibu. Penjara bukan akhir. Ingat, Tuhan bekerja sampai tuntas. Ingat di bagian ayat terakhir tadi, ayat mas kita hari ini, di Pengkhotbah 3 ayat 11, tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Ingat, ada akhir yang Tuhan akan kerjakan. Mari Bapak Ibu, biarlah ini memunculkan harapan yang baru. Kalau doaku belum dijawab hari ini, berarti Tuhan belum selesai Bapak Ibu. Kalau pergumulanku belum dijawab Tuhan, berarti Tuhan belum selesai Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, mengapa waktunya terbaik? Mengapa kita harus percaya? Karena yang pertama, Dia buat indah. Yang kedua, Dia berikan kekekalan supaya kita punya sudut pandang yang baru dengan firman Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan bekerja sampai tuntas. Mari Bapak Ibu, tunggu waktunya Tuhan, karena waktunya pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur jikalau kembali lagi firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan. Mungkin kami sering merasa bosan, mungkin kami sering merasa jenuh menunggu jawaban Tuhan. Tapi kembali lagi firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau punya waktu yang terbaik Tuhan. Engkau pasti buat indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti menyertai kehidupan kami. Engkau memberkati jemaat Tuhan, kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan sertai pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan, aktivitas kami yang akan berkendara, Tuhan senantiasa menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa masuk di dalam hari yang baru dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.